Seringkali di setiap kehidupan kita, di setiap detik kita menjalankan sebuah aktivitas, rasanya kok pikiran capek banget, rasanya tuh eh, banyak mikir, rasanya kok hidup terlalu banyak aktivitas yang dilakukan ya, sehingga membuat pikiran kita tuh kayak nggak pernah berhenti berpikir. Nah, poin saya begini ya, bisa jadi kita itu adalah orang yang cerdas, ya kita tuh adalah orang yang cerdas, di mana otak selalu berusaha untuk berpikir, berusaha bergerak ya si otaknya, jadi kalau nggak bergerak tuh kayaknya nggak enak gitu. Nah, tapi bisa juga kita itu overthinking, jadi kebanyakan mikir yang enggak yang sebenarnya harusnya nggak kejadian, tapi kita tuh berpikir itu bakal terjadi ya. Kalau misalnya teman-teman mengalami kayak kecapean mikir gitu ya, kita harus bedain nih, kita mikirinnya lebih ke overthinking yang sebenarnya kadang-kadang nggak ada gunanya gitu, atau kita lebih ke yang memang kita tuh ternyata tuh kita adalah orang yang cerdas. So di video kali ini kita akan belajar indikator apa aja yang menandakan kita adalah orang yang cerdas. Ini dia. Oke, sekarang kita punya 8 indikator yang menandakan bahwa kita adalah orang yang cerdas. Kamu, aku, kita, kalian, ya semuanya. Jadi kita bisa menggunakan indikator ini. Oh, ternyata gue ini adalah orang yang cerdas, bukan orang yang overthinking ya. Jadi ya memang senang aja mikir gitu. Kalau nggak mikir tuh rasanya otak kayak nggak hidup nih. Nah, gitu ya. Dan biasanya yang dipikirin itu bukan hal-hal yang kekhawatiran, kegelisahan gitu, bukan, tapi kayak dimikirin tuh misalnya kalau yang saya alami ya, kayak narsis gitu ya, berarti gue cerdas dong. Maksudnya gini, kita memikirkan misalnya ada kerjaan apa, gimana caranya biar lebih cepet beresnya gitu. Nah, terus kita mikir juga kalau elemen ini digabung elemen ini bisa jadi apa, nah gitu-gitu loh. Jadi membuat berpikir membuat suatu karya yang lebih baik dan menghasilkan seperti itu ya. So kita akan masuk ke indikator yang pertama. Jika Anda adalah orang yang cerdas, saya adalah orang yang cerdas, atau kamu orang yang cerdas, biasanya kita adalah orang yang bosan dengan obrolan yang ringan. Oke? So kalau Anda merasakan di tengah lingkungan pergaulan, terus kayaknya Anda kok merasa, aduh, gue malas banget nih ngobrol sama ini, jangan-jangan gue ada keanehan gitu, jangan-jangan gue ini adalah orang yang introvert banget gitu. Ya sebenarnya enggak sih teman-teman ya, jadi evenly kita orang yang extrovert ya, jadi ini bukan masalah introvert extrovert, tapi lebih ke orang yang cerdas. Nah, di sebuah lingkungan terus kita ngobrol, terus kita males ya untuk ngobrol, cenderung kita malah jadi pendiam, kesana seperti introvert. Ya bisa jadi bukan karena kita ini adalah orang yang kuper atau yang disebutnya apa ya, yang terlalu tertutup gitu, bukan ya, tapi karena kita malas dengan obrolan yang ringan. Obrolan ringan tuh bisa jadi terlalu cepat gonta-ganti topiknya gitu ya, terus terlalu obrolan yang tidak menghasilkan sesuatu ya, bukannya sifatnya diskusi pendapat gitu. Jadi misalnya ini obrolan bisa jadi ringan, bisa jadi berat nih, kayak seperti ini ya. Kita ngomongin misalnya gosip artis ya, ada artis nih, wah artis baru bercerai, dari itu kan berita yang ini banget ya. Atau misalnya kita ngomongin yang tren lagi terbaru adalah salah satu penyanyi, Saiful Jamil, dia baru keluar dari penjara dan dia diberikan bunga seperti layaknya seorang pahlawan. Nah itu kan beritanya begitu ya. Nah orang yang biasa-biasa aja, maksudnya standar lah ya, mereka akan membahas Saiful Jamil. Ya udah, dia baru keluar, tahu nggak sih ini tuh, jadi dibicarakan tuh biasanya kejadian-kejadiannya gitu. Nah cuman kalau si orang cerdas, dia akan melakukan lebih deep talk ya, deep talk. Salah satu orang yang saya nonton YouTube-nya itu adalah Panji. Dia malah membahas cara pikir medianya, gimana kok bisa sampai berbuat seperti itu ya. Terus Pak Tom McEvil, nah dia kenapa bisa media tuh menyiarkan hal seperti itu. Nah itu tuh dibahas banget gitu. Beda dengan orang yang
biasa-biasa aja gitu ya, mereka akan lebih cenderung membahasnya yang ya udah Saiful Jamil keluar terus digosipin ini dia tuh pedofil segala macam segala, ya seperti itulah ya. So pikiran hebat mendiskusikan ide ya, pikiran rata-rata mendiskusikan peristiwa, pikiran kecil mendiskusikan orang. Ini mesti diwanti-wanti nih. Kalau misalnya kita mau punya pikiran hebat, diskusinya lebih ke idenya ya, idenya. Dan kalau bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kalau rata-rata ya udah peristiwanya aja yang dibicarain. Tapi yang paling gampang adalah ngomongin orang. Oke? Di sini cerdas ya, konteksnya cerdas, bukan pintar atau bodoh, tapi lebih ke cerdas ya. Jadi orang pintar belum tentu cerdas, oke? Ini kan ngomongin cerdas ya, benar ya? Benar. Orang pintar belum tentu cerdas, orang bodoh juga bisa jadi dia cerdas, gitu ya, bisa aja sih. Nah, orang bodoh sendiri bukan berarti karena dia IQ-nya jongkok, bukan sih, tapi pengertian saya orang bodoh itu lebih ke dia belum tahu ya, maka dia jadi bodoh ya. Dia belum tahu sesuatu, setelah dia belajar dia akan menjadi pintar, oke? Nah, setelah dia belajar jadi pintar, jadi tahu, nah terus dia bisa mengaplikasikan apa yang dia pelajari, itu namanya cerdas gitu ya. So kita hindari mendiskusikan orang, kalau bisa lebih ke ide ya. Lalu next adalah Anda berhati-hati dengan kata-kata Anda. Cenderung orang cerdas akan berpikir dengan sebelum dia ngomong, oke? Takutnya salah ngomong, menyakiti hati orang, terus dia juga akan lihat-lihat lawan bicaranya seperti apa. Kalau memang orang lawan bicaranya bisa diajak ngomong kasar gitu ya, diajak bercanda yang rada-rada sensitif, ya dia oke. Ya, tapi kalau misalnya dia baca karakter dulu, kayaknya nih orang harus sopan deh, harus formal deh. Ya udah. Dia akan berhati-hati dengan kata-kata yang mau diucapin ya. Memang terkesan terlalu pendiam atau terlalu serius karena terlalu mempertimbangkan dari segala macam sudut. Tapi kalau sudah dapat feelingnya, sudah dapat chemistry-nya, wah, bawel juga sih orangnya mah ya. Seperti itu teman-teman. Oke, apakah ini sudah ada di dalam sifat diri Anda? Kalau ada, ternyata kita ini sudah cerdas gitu. Terus yang ketiga, terkadang kita akan merasa canggung secara sosial. Jadi kok kayaknya kikuk, aneh gitu ya. Karena ada faktor yang kedua barusan. Karena kita terlalu berhati-hati, takut menyinggung orang ya. Kita mikir dulu sebelum berkata, bertindak. Maka jadi terkesan aneh sama kikuk. Oke? Jika Anda merasa demikian, terus pikiran Anda sibuk melakukan analisa nih orang, karakter segala macam seperti apa, maka bisa dibilang Anda adalah orang yang cerdas. Seperti itu ya. Next. Oke, Anda akan berjuang mendapatkan teman baik. Nggak gampang orang cerdas itu punya teman baik ya. Orang cerdas punya teman aja mah, menurut saya dan pengalaman saya biasanya rada males. Just friend gitu, cuma punya teman aja mereka males. Nah, daripada punya teman aja, lebih baik nggak punya teman. Tapi mereka jauh lebih membutuhkan teman baik, maka mereka akan memperjuangkan untuk mendapatkan teman baik dengan mencari banyak teman. Ini nggak cocok, buang. Ini nggak cocok, buang. Ini nggak cocok, buang lagi, buang. Jadi kayak nggak punya teman. Seperti itu. Tapi ketemu, ya ini cocok nih. Ini cocok nih. Tapi pas mau nyari teman itu harus ada motivasinya banget sih. Ini cocok nih, ya sudah, dari situ nyambung dan biasanya cenderungnya akan awet. Karena teman yang orang cerdas cenderung orang yang harus melakukan deep talk ya. Jadi kalau obrolan terlalu ringan, biasa-biasa cenderung si orang cerdas ini malas berhubungan dengan orang-orang tersebut. Dimana kebanyakan orang biasanya jarang yang suka melakukan deep talk, oke? Ya, jarang yang suka. Nah, kebanyakan orangnya suka ringan-ringan aja. Makanya itu menjadi sebuah perbedaan yang mantap punya ya untuk orang cerdas. Jika susah mencari teman, mungkin lingkungannya yang belum tepat. Ini suggest-nya teman-teman ya. Jadi kalau Anda merasa awkward di sebuah lingkungan, bisa jadi Anda orang yang cerdas, tapi lingkungannya yang salah. Oke, cari di lingkungan yang tepat, yang
setipe dengan orang-orang seperti Anda, maka Anda akan merasa happy dan bahagia. Oke? Teruslah berjuang untuk mencari lingkungan tersebut. Next. Jika Anda adalah orang yang cerdas, Anda tidak keluar terlalu banyak ya karena susah bergaul. Pelampiasannya jadi terlalu fokus pada hal tertentu. Bisa menyebabkan ketidakbahagiaan atau rendah diri. Ya, ini bahaya nih teman-teman ya. Jadi kalau kita susah bergaul, cenderung tuh ya, kita akan mencari sebuah hobi yang memuaskan diri kita ya, tanpa bergantung sama orang lain ya. Kalau misalnya hobinya adalah main bola, ya itu kan harus perlu orang lain. Cenderung orang cerdas ini akan malas gitu untuk hobi tersebut. Hobinya adalah badminton, itu kan perlu lawan. Hobinya adalah ke dugem ya, party-party gitu ya, itu kan cenderungnya butuh orang lain gitu loh. Kalau dia kan susah bergaul, jadi susah cari teman, maka hobinya akan cenderung ke yang ya sudah nggak butuh orang ya, misalnya bikin video mungkin seperti ini. Berarti itu ya nggak gaul dong. Ya bener sih, saya nggak terlalu, bukan orang yang terlalu bergaul ya teman-teman ya. Jadi untuk teman sih sedikit lah saya mah. Terus apalagi ya, dia akan cenderung nyarinya hobinya yang tertutup tuh kayak gimana ya. Misalnya yang sendiri nulis, hobi nulis ya, hobi nulis. Nah itu bisa loh ya, bisa banget. Oke, tapi itu teman-teman ya. Kalau misalnya kita terlalu menutup diri, nggak pernah bergaul, nggak pernah ngobrol, nanti begitu ketemu orang rasanya jadi aneh gitu. Nah, karena merasa jadi aneh, itu nanti kan kitanya jadi, aduh kok kikuk gitu, aneh gitu. Akibatnya akan muncul rendah diri, ya, rendah diri, dan ujung-ujungnya menjadi tidak bahagia untuk diri kita sendiri. Oke? Nextnya adalah terlalu analitis. Oke, nah orang cerdas ini terlalu analitis ya, suka selalu bergumul dengan keraguan-raguan. Agak mirip sama overthinking ya, agak mirip. Cuman kalau analitis di sini lebih ke mempredik ya, terus membaca pola, membaca perilaku gitu teman-teman ya. Tapi kalau yang overthinking itu kayak cenderungnya ke arah khawatir. Takutnya kejadian ini yang membuat diri saya bagaimana gitu. Itu overthinking. Nah, kalau analitis itu dia kayaknya ngomongnya bakal begini nih, yang artinya dia akan sukanya seperti ini nih. Dia sukanya dia pakai bajunya begini, maka dia karakternya seperti ini. Maka kalau gitu saya harus ngomongnya seperti jadi terlalu analitis ya. Wah, sibuk gitu pikirannya ya. Membaca pola perilaku supaya kita ngomongnya juga lebih hati-hati dan tidak menyakiti perasaan orang tersebut. Oke? So, kalau misalnya kita demikian, melakukannya demikian ya, bisa jadi kita adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas, namun hindari pikiran-pikiran yang jadi analitis itu boleh teman-teman. Sebenarnya analitis itu boleh, namun hindari overthinking yang membuat kita jadi gelisah, khawatir gitu. Ya, sip. Next kita punya orang cerdas itu biasanya terus-menerus mendambakan olahraga. Lucu loh. Pikirannya itu ya. Karena mereka tahu loh kalau olahraga itu membuat pikiran mereka tuh lebih fresh, lebih terang, terus lebih segar gitu. Terus mikir juga bisa lebih banyak. Maka ketika Anda adalah orang yang cerdas, pikirannya terus-menerus, aduh, gua kalau sebelum kerja nih kalau bisa olahraga dulu deh. Sebelum kerja olahraga dulu deh supaya nanti kerjanya bisa pol, mantap punya ya, mantap jiwa gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh pikiran-pikiran orang cerdas. Oke, pikirannya kalau bisa olahraga dulu baru bekerja supaya hasilnya maksimal. Apakah demikian? Ya. Kalau memang ternyata Anda sudah berpikir seperti ini tapi belum melakukan, itu namanya malas. Oke? Beda ya, beda kondisi. Udah mikir tapi belum lakuin. Ya dengan alasan nggak ada waktu misalnya, ya bisa jadi itu malas. Ya malas. Mikir mah udah, tapi kalau nggak kepikiran sama sekali, ya bisa jadi itu orang biasa-biasa aja, bukan orang cerdas. Gitu. Nah, ini dia. Yang ke-8. Orang cerdas ada kecenderungan untuk terlalu maksa untuk sukses. Ya, ini sih bagus sebenarnya ya, karena
orang sukses itu memang harus agak-agak ngotot gitu. Kalau nggak ngotot ya nanti dia gampang menyerah namanya. Nah, jika Anda orang yang punya jiwa kompetitif yang tinggi, terus ya maksa banget buat sukses ya, seperti ini bikin video hari Minggu gitu kan, dimana orang lain bilang nggak usah. Nah, ngapain sih bikin video? Nah, tapi ini maksa kan, biar yang nontonnya itu juga merasakan manfaatnya, jadi uploadnya bisa sering, merasakan manfaatnya bisa lebih banyak gitu. Maka saya merasa sukses ketika saya bisa lebih banyak berbagi. Nah, itu ciri orang cerdas, oke? Tapi kalau saya sebutin seperti ini, itu namanya narsis. Tapi maksudnya saya bingung ya ngasih contohnya ya, jadi ya ngasih contoh diri sendiri aja deh, gitu. So, jika teman-teman punya sifat yang kayak terlalu maksa untuk sukses, itu oke sih, itu boleh ya teman-teman ya. Namun ada bahayanya juga kalau misalnya kita adalah orang yang terlalu maksa untuk sukses. Ada kecenderungan kita nggak memperhatikan yang namanya kesehatan. Oke? Kerja begadang-begadang gitu kan ya. Terus kita kerja terus, nggak pernah kita enjoy gitu loh. Kalau memang Anda enjoy di kerja ya udah, tapi kalau misalnya Anda kerja stres terus Anda maksa lagi, itu nanti namanya bisa burnout ya, alias burnout itu kayak terlalu stres mikirin kerjaan gitu. Kalau anda suka malah cerita, tapi kalau Anda mau sukses, Anda nggak suka-suka amat sih, tapi ya bisa ngerjain sih, maksa, burnout loh ya, salah burnout. Kalau nggak salah di Jepang ya, sampai banyak yang bunuh diri gitu karena dia burnoutnya tingkatnya tinggi banget, maksa banget buat sukses mengejar impian gitu. Akibatnya mereka lupa menghibur diri mereka sendiri, nggak punya waktu me time, terus orang yang disayangi yang nggak diperhatiin, ya udah hidupnya buat kerja aja, jarang dia hidupnya buat bersosialisasi. Kalau kerjanya sales, untung loh kalau kerjanya sales ya, karena kerjaannya kan sosialisasi, jadi masih ngobrol, masih ketemu orang gitu. Kalau kerjaannya programmer gitu, aduh itu ya, analis gitu ya, misalnya analis pasar saham, analis pasar forex, atau mungkin dia adalah konten creator, copywriter. Waduh, itu bisa belakang meja seharian kan, nggak bersosialisasi tapi ngejar target. Oke? Hati-hati dengan hal yang seperti ini ya, terlalu maksa untuk sukses. Oke, thanks guys sudah menyaksikan video ini. Semoga tips yang saya berikan bisa bermanfaat, dan indikator-indikator ini bisa kita pakai untuk memfilter apakah kita adalah orang yang cerdas atau mungkin kita adalah orang yang aneh. Mungkin kita merasa diri kita aneh karena berpikirnya kok beda ya. Terus atau mungkin kita adalah orang yang freak gitu, yang ya aneh aja gitu, aneh. Ya saya bingung mendefinisikan lebih dari aneh itu apa ya namanya ya. Cuman pokoknya udah aneh, tapi ini lebih dari aneh lagi, yang udah autis ya, udah aneh terus tingkatan autis. Jangan-jangan gue ini gila lagi, jangan-jangan gue ini ODGJ gitu kan. So semoga bermanfaat teman-teman. Jika Anda suka hal seperti ini, please subscribe, like, and share videonya kepada teman-teman supaya mendapatkan manfaat juga seperti yang Anda dapatkan setelah nonton video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Bye.